makanya saya paling pagi Pak Ibu. Gimana kabarnya? Baik, Ada apa pulang? Nah, Bapak Ibu dulu. Oh, aduh. Baik, siap. Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang. Kenapa sehat? Baik-baik. Ya, terima kasih. RTP-nya kepada Panit. Ibu itu Bu ada pengawas Bu ya belum buat ya ini belum lengkap Bu administrasinya Ya, nanti kita komunikasikan. Selamat pagi, Bu. Swastiastu. Pak. Ada di sekitar sekolah ya? Ada bentar Pak ya. Oke, Bu. Selamat pagi. Sudah nanti mengganggu. Ya, kebetulan Bapak datang, ada hal yang perlu yang konsultasi. Oh gitu ya? Ada hal penting, Bu? Oke, ya sudah. Di mana, di sini apa di? Di ruangan saja Pak ya. Oh iya. Nah, Bapak Ibu guru yang berbahagia, nah tadi sudah ditayangkan situasi guru-guru saat ada kunjungan pengawas ke sekolah. Dan bahkan juga Bapak Ibu guru alami saat ada pengawas berkunjung ke sekolah. Nah, kehadiran pengawas sepertinya menjadi momok, takut bagi guru-guru dan kepala sekolah. Karena mereka beranggapan pengawas itu mencari-cari kesalahan perilaku guru dalam melaksanakan pembelajaran, mencari-cari kekurangan, kelemahan administrasi guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah. Situasi seperti itu merupakan tantangan yang harus diselaraskan dan dilampaui oleh pengawas dalam menjalankan peran sebagai pengawas sekolah. Nah, sekarang bagaimana pengawas bisa melakukan transformasi peran pengawas dalam upaya implementasi dan mewujudkan kurikulum merdeka yang mulai dari diri, tergerak, bergerak, melakukan transformasi. Peran pengawas bagaimana menciptakan budaya kolaborasi, kemudian bersama kepala sekolah, guru, semua warga sekolah dan masyarakat secara berkelanjutan dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, bagaimana pengawas sekolah mampu bertransformasi, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengawas sekolah mampu bertransformasi, mewujudkan peningkatan kualitas proses pembelajaran guru sehingga berdampak pada proses dan hasil belajar murid. Kemudian yang keempat, bagaimana pengawas bertransformasi, membangun budaya refleksi, mengembangkan warga satuan pendidikan, dan pengelolaan program satuan pendidikan. Era Merdeka Belajar berusaha berubah peran, bertransformasi dengan cara melaksanakan pendampingan, pemberdayaan kepada sekolah binaan dengan berperan aktif mulai dari pendampingan. Salah satunya yang pertama adalah menyusun rencana program kerja berdasarkan perencanaan berbasis rapor pendidikan. Kemudian yang kedua, mendampingi satuan pendidikan dalam melaksanakan program kerja dengan strategi, metode, umpan balik sesuai dengan kebutuhan masing-masing di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, membersamai kepala sekolah, mengembangkan kurikulum berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan program satuan pendidikan untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian yang keempat, memberikan umpan balik secara berkala kepada satuan pendidikan berdasarkan hasil refleksi tadi sehingga nanti terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah mendorong evaluasi implementasi pembelajaran guru dan kepala sekolah melalui proses refleksi atas ketercapaian kompetensi literasi, numerasi, serta profil pelajar Pancasila sesuai dengan kompetensi
lulusan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keenam, mendorong kepala sekolah memberdayakan komunitas belajar yang ada di sekolah. Kemudian yang ketujuh adalah memfasilitasi kepala sekolah dalam mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam rangka transformasi pembelajaran di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan situasi dan tantangan yang terungkap tadi saya sampaikan, saya selaku pengawas sekolah melakukan pendampingan kepada guru-guru dan kepala sekolah agar lebih berdaya dan menangkap potensinya dengan menerapkan coaching dan fasilitasi, atau saya berikan istilah kopas, coaching fasilitasi, di mana dalam pelaksanaan coaching saya menerapkan alur tirta, bagaimana nanti menetapkan tujuan, kemudian bagaimana nanti guru-guru kepala sekolah mampu melakukan identifikasi, setelah mampu teridentifikasi, melakukan rencana aksi, apa sih aksi yang akan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya setelah aksi dilaksanakan, bagaimana mereka mengambil tanggung jawab kepada guru-guru dalam membantu mereka mengambil keputusan tentang perubahan paradigma pembelajaran yang mendukung kebutuhan belajar murid. Nah, tahapan coaching itu dengan alur tirta tadi sudah saya sampaikan, bagaimana menetapkan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, disitulah peran saya selaku pengawas dalam melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan kepada satuan pendidikan. Om Swastiastu, perkenalkan saya Putu Ayu Deswulandari, guru dari SMP Negeri 1 Amlapura. Setelah mendapatkan coaching dan difasilitasi oleh Bapak Pengawas, Bapak Iko Latri SPD MPD, saya mengalami perubahan dalam pola pikir bertumbuh dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, dan juga termotivasi untuk mengikuti kegiatan program guru penggerak. Dan astengkara saya lolos dan menjadi bagian dalam program ini. Terima kasih kepada Bapak Iko Latri SPD MPD telah membimbing kami sehingga kami bisa menjadi pendidik yang baik dan bisa menjadi agen transformasi pendidikan. Om Santi 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 Om. Saya sebagai Kepala SMP 1 Amlapura sangat berterima kasih pada pengawas sekolah, yaitu Pak Ketut Latri SPD MPD, karena dengan beliau bisa hadir memberikan pendampingan dan coaching pada beberapa guru sampel, ternyata dapat merubah paradigma baru dari yang paradigma lama mengajar itu menjadi paradigma baru, artinya bisa mengajar lebih fleksibel dengan menggunakan berbagai media, dengan berbagai metode, sehingga anak-anak kelihatan ya lebih senang lah belajar, tidak merasa ada tekanan apa-apa. Itulah dasarnya sebenarnya merdeka belajar. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, berhasilan pelaksanaan model pendampingan Kopas, yaitu coaching dan fasilitasi dengan alur tirta, dalam upaya mewujudkan pembelajaran dengan paradigma baru sehingga meningkatkan kinerja sekolah. Ada beberapa indikasi keberhasilan itu, diantaranya yang pertama adalah dari 10 sekolah ada 2 sekolah yang diberikan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi berupa BOS kinerja. Ada 2 sekolah diberikan BOS kinerja berprestasi. Kemudian yang kedua, ada 4 sekolah mendapatkan BOS kinerja berkinerja terbaik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah inovasi tindak kepengawasan yang saya lakukan. Semoga inovasi yang saya lakukan bisa memberikan dampak untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa. Salam dan bahagia.